lagi dengan saya Ibu Vina. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi fisika tentang elastisitas. Kompetensi dasar adalah menganalisis sifat elastisitas bahan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi benda elastis dan benda plastis dalam kehidupan sehari-hari. 2. Merumuskan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. 3. Mengaitkan hubungan antara gaya, koefisien elastisitas bekas, dan pertambahan panjang bekas berdasarkan hukum Ohm. Anak-anakku, saat kalian sedang berkendaraan, maka ketika melewati polisi tidur, apa yang akan terjadi? Kalian akan mengalami guncangan. Kendaraan akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur. Untungnya setiap kendaraan ini memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi, yaitu peredam kejutan. Peredam kejutan ini akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang materi elastisitas, mari kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Di sini saya menyediakan yaitu sebuah bekas. Kemudian bekas ini akan saya tarik. Silakan diamati apa yang akan terjadi. Nah, ketika bekas ini saya tarik, maka bekas ini akan bertambah panjang. Kemudian ketika daya tarik ini saya hilangkan, apa yang akan terjadi? Nah, bekas akan kembali ke bentuk semula. Kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya pada saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan yang dinamakan elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat elastisitas. Untuk mempelajari materi elastisitas lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Elastisitas, materi fisika kelas 10. Benda elastis dan plastis. Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh benda elastis seperti pegas, karet gelang, tir, dan sebagainya. Benda plastis adalah benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan. Contoh benda plastis adalah plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan sebagainya. Tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Tegangan atau stres merupakan suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda per satuan luas penampang benda yang dikenakan gaya tersebut. Secara matematis, tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Tegangan sama dengan gaya per luas permukaan benda. Tau sama dengan F per A. Regangan atau strain adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula benda. Secara matematis, regangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Regangan sama dengan pertambahan panjang benda per panjang awal benda. E sama dengan delta L per L0. Modulus elastisitas.
Perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau Young benda tersebut. Secara matematis, modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Modulus elastisitas sama dengan tegangan per regangan. E sama dengan tau per E sama dengan F per A per delta L per L0. E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L, di mana E sama dengan modulus elastisitas satuan Newton per meter kuadrat, tau sama dengan tegangan satuan Newton per meter kuadrat, E sama dengan regangan, F sama dengan gaya satuan Newton, A sama dengan luas permukaan benda satuan meter kuadrat, L0 sama dengan panjang awal benda satuan meter, delta L sama dengan pertambahan panjang benda satuan meter. Hukum Hooke. Hukum Hooke yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Besarnya gaya atau F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya atau L. Artinya, semakin besar regangan pegas, maka semakin besar pula gayanya. Berikut adalah grafik antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Delta L sebanding dengan F. Bunyi hukum Hooke. Jika gaya tarik pada bekas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Rumus hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta L. Saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tetapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton. F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya inilah yang disebut sebagai gaya pemulih atau gaya pegas atau FP. FP sama dengan min K dikali delta L, dengan F sama dengan gaya pada pegas satuan Newton, K sama dengan konstanta pegas satuan Newton per meter, delta L sama dengan pertambahan panjang pegas satuan meter. Contoh soal. Sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Diketahui K sama dengan 1000 Newton per meter, F sama dengan 100 Newton. Ditanya delta L. Besar pertambahan pegas dapat kita cari menggunakan rumus hukum Hooke sebagai berikut. F sama dengan K dikali delta L. Delta L sama dengan F per K, sama dengan 100 Newton per 1000 Newton per meter, sehingga delta L sama dengan 0,1 meter. Jadi, pertambahan panjang pegas tersebut sebesar 0,1 meter. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang materi elastisitas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq
warahmatullahi wabarakatuh.